Satu balik lagi dengan aku Timothy. Di sini aku kedatangan narasumber istimewa kita nih. Tolong dong Kak, diperkenalkan namanya juga gitu. Halo, perkenalkan nama aku Putri. Kalau aku namanya Chen. Aku Devi. Kita nih perkenalan harus lebih dalam dong Kak. Masa Gimana nama doang dong? sih? Gimana tuh Kak? Gak boleh. Siapa tahu nih penonton kita pengen tahu Kakak lebih lanjut. Oke, perkenalkan aku Putri. Aku mahasiswa jurusan hukum di Presiden University batch 2022. Keren. Kakak di sini lagi. Iya, halo, balik lagi sama aku guys. Aku Devi dari jurusan Law Batch 2023. Ada anak-anak hukum guys. Hai. Oke, kakak ini lagi nih. Kalau aku sih bukan hukum ya. Aku Chen dari Communication Batch 2023. Dan tentunya aku sendiri sebagai pemilik podcast ini tentunya Timothy dari IR Batch 2023. Oke, kita kan bakal menyongsong Hari Pahlawan ya pada 10 November nanti. Betul banget, Kak. Dan juga itu sebagai salah satu event berikutnya dari era sendiri nih. Benar. Aku mau nanya, apa sih karakteristik pahlawan sendiri dari pikiran kakak? Karakteristik dari aku itu aku lebih suka jika kita disebut sebagai seseorang yang pemberani. Itu sudah menggambarkan kita sebagai penerus-penerus pahlawan sebelumnya. Wow, keren banget. Oke. Apa ya? Oke, kalau menurut aku tuh pahlawan itu orang yang berani membela hal yang menurut dia benar. Walau kadang nih menurut dia benar tapi menurut kita salah. Yang penting tuh dia berani membela apa yang menurut dia benar karena pasti ada juga yang mendukung itu benar. Bagi orang lain dia pahlawan, mungkin bagi orang kita enggak. Jadi sebenarnya banyak pendapat lagi sih sudut pandang tentang pahlawan tuh apa. Jadi pahlawan sendiri dari Kak Ceni tergantung objektivitas orangnya. Iya, tergantung orangnya. Karena balik lagi sudut pandang orangnya gitu. Bagus. Oke, selanjut nih ke Kak Devi. Ya, kalau buat aku sih ya, pahlawan itu orang yang berjuang, yang mempertahankan, membela, dan kayak mengamankan hak-haknya gitu lah. Bagus. Terus aku mau nanya nih, kan banyak tuh orang bilang pahlawan tuh hanya untuk orang dulu doang yang bantu membuat Indonesia tuh merdeka. Dari kakak-kakak sendiri nih setuju nggak dari pendapat itu? Aku setuju, tapi di sini ada tambahan sedikit yang dimana pahlawan tidak hanya tentang orang-orang terdahulu, tapi seseorang yang berani yang seperti Kak Chen bilang sebelumnya, berani membela yang benar, terus mengemukakan pendapatnya untuk sesuatu yang lebih baik lagi, itu menurut aku disebut sebagai pahlawan. Tangan dong. Ada yang mau kasih tambahan? Dari Kak Chen atau Kak Devi Kalau gitu? aku sih udah bener-bener kayak Kak Putri ya Kak, kayak dia tuh udah mendetailkan apa yang aku mau jelasin sebenarnya gitu. Kak Devi ada mau tambahan nggak? Sangat setuju sih. Oke. Salah satu tindakan kecil untuk dapat disebut sebagai karakteristik pahlawan untuk zaman modern sekarang ini. Ada yang mau kasih opininya? Kalau dari aku sendiri sebenarnya untuk di zaman modern ya, sebenarnya bukan yang perlu yang perlu di highlight di sini bukan soal di zaman modern, tapi untuk sekeliling kita dari hal kecil aja seperti memungut sampah untuk dibuang ke tempatnya, itu adalah seorang pahlawan, karena tidak semua manusia atau tidak semua orang tuh mau untuk memperhatikan lingkungan sekitarnya. Pahlawan kebersihan ya disebut. Benar. Pahlawan Karena kebersihan itu, lingkungan sekitar itu kan digunakan untuk sama-sama kan. Iya, betul banget. Oke, untuk tadi pertanyaan kan tentang pahlawan di modern kan. Kita mau nanya nih, kakak sendiri kan tadi udah aktif banget nih. Kita mau ganti nih ke Kak Chen dan Kak Devi. Oke, boleh. Kasih opini mandiri ya, sendiri gitu. Contohin salah satu aja karakteristik pahlawan di dunia perkuliahan. Contoh sifat pahlawan yang bisa disebut sebagai pahlawan. Apa ada nggak dari Kak Devi dan Kak Chen sendiri? Dari perkuliahan tadi ya. Iya, seputar perkuliahan. Sebenarnya kalau masalah perkuliahan nih kadang kan ada ya, apalagi namanya maba, banyak banget yang takut sama dosen nih. Contohnya dosennya udah bilang, nanti aku yang bikin ya ini ya. Nanti kumpulnya sejam segini ya, kumpulnya begini ya. Tapi sebenarnya tuh anak-anak tuh murid-murid lain tuh ada yang ngerasa keberatan. Atau enggak misalnya ditungguin tapi nggak ada hasilnya dari dosennya kan. Tapi itu sosok ini tuh berani langsung ngomong ke dosen ini kayak, Pak, Sir, there is a problem gitu loh. Bisa nggak datanya dimundurin atau kayak bisa nggak? Mungkin
kita aja yang bikin drive-nya atau nggak langsung kontak corak cari misalnya, atau nggak misalnya kayak kita mau ada aktivitas nih di kuliah nih kan, aktivitas tapi kelas di luar kelasnya sendiri. Kayak tadi contohnya ada artikel public speaking. Itu menurutku yang bisa disebut sebagai pahlawan itu yang benar-benar prepare. Dia siap menghadapinya tanpa perlu kayak kamu tolong dong begini, tapi dia karena tahu ada itu kegiatan dia mau lakuin langsung gitu. Menurutku sih begitu ya. Keren. Kak Devi sendiri ada nggak tambahan dari Kak Devi? Kalau aku sih pas aku nggak ada yang ngerjain tugas terus temanku kayak nih lihat pahlawan banget ada aku. Keren ya. Sebenarnya Pahlawan yang sangat bagus merakyat. ya itu pahlawan kita semua. Secara tidak langsung kamu beban jadi. Maaf, terima Tapi kasih ya, teman-teman. paling pahlawan itu kalau misalnya tiba-tiba ada yang nanya ke dosen nggak sih, Sir besok kita kelas atau enggak ya? Terus jawabannya enggak kelas ya, besok online aja. Tapi aku mau nanya nih, jujur ya dari opini Iya. kalian masing-masing. Kan ada tuh sifat-sifat orang yang nggak mau kerja tugas. Oh, iya. Terus misalnya deadline-nya hari ini, tugasnya bukan tugas tipe exam gitu, cuma benar-benar cuma exam gitu. Proyek bukan atau- exam semuanya. Proyek. Enggak, lebih ke paper gitu. Oh, oke, oke. Cuman yang satu kali Kayak jawab gitu kumpul, paling ya. kumpul gitu. Terus mendadak sekelas enggak kerjain. Satu orang bilang, dosen ada tugas nih. Itu kan pahlawan tuh. Tapi dari opini kakak sendiri gimana? Jujur ya. Oke. Ketawa-ketawanya nih gimana? Gimana ya? Agak menjebak. Oke. Kalau dari aku sendiri, kalau dibilang pahlawan, memang pahlawan untuk dosen yang bersangkutan. Karena dosen sendiri kan memang sudah terbebani, bukan terbebani ya, sudah memiliki tanggung jawab yang cukup besar. Jadi dengan adanya student yang disiplin, yang sadar akan tanggung jawabnya, itu menjadi pahlawan untuk dosen, untuk mengingatkan, untuk reminder. Pak atau Ibu ada tugas nih gini. Tapi mungkin untuk kita yang tidak mengerjakan, jangan apa ya namanya, tidak perlu munafik lah, kita itu salah gitu kan. Jadi mau dibilang kita nggak suka sama satu orang itu pun tetap aja itu tuh perlakuan kita, perbuatan kita itu salah karena kita tidak mengerjakan sesuai apa yang diperintahkan sama dosen. Jadi ya dibilang pahlawan, iya dibilang pahlawan, tapi mungkin untuk teman-teman sekitarnya kita nggak tahu. Kakak tuh masuk golongan apa? Aduh. Rahasia ya guys. Rahasia. Oke. Kita kan di sini RA ya. Oh boleh dong. Dialihkan ke tema pahlawan kita sebelumnya aja. Karena kan kita mau masuk 10 November kan. Iya. Terus kita nih punya kasih tahu dong sama teman-teman. Tandanya Oh, ini guys. lagi. Kita nih tanggal 10 kan memperingati Hari Pahlawan nih. Tapi tanggal 9-nya karena tanggal 10 itu kan Jumat. Kita tuh pikir kayak banyak nanti bakal yang pulang. Jadi kita buat eventnya tanggal 9. Jadi jangan lupa datang ya di event Hari Pahlawan di Dorm SBH. Kita akan adakan beberapa kompetisi tentunya menarik sekali, seperti cosplay catwalk. Kalian dapat cosplay seperti jadi apa aja yang kalian mau, pahlawan apa aja dari Kartini, banyak pahlawan-pahlawan yang kalian bisa ikuti. Dan cosplay gitu juga kalian dapat mengikuti seperti lomba cermat nasional, dan juga kita ada lomba poster online. Jadi jangan lupa ikut ya. Juga hadiah-hadiahnya itu menarik banget. Apakah hadiahnya? Kalau boleh tahu nih. Kalian mau tahu? Aku spill sedikit aja ya. Jadi kita hadiahnya itu ada voucher teman-teman. Voucher apa tuh kak? Kalian harus ikutan supaya tahu. Itu buat kan beli Dior. surprise. Kebutuhan anak asrama nggak? Wah, itu kebutuhan primer. Wah. Oke kak, mau nanya. Ini kan event di SBH nih. Anak-anak LV sama NBH boleh nggak? Siapa tahu nih ada yang nonton dari sana. Jadi untuk teman-teman yang ada di NBH, kita ada ketentuannya sebenarnya. Ini kan dikhususkan untuk teman-teman di SBH. Tapi kalau misalkan memang masih tersedia slot, kita membuka untuk teman-teman yang ada di NBH, juga yang ada di teman-teman yang ada di HLVs dan penginapan lainnya. Jadi stay tune terus ya teman-teman. Kalau misalkan nanti ada pengumuman lagi nih kak, kalau misalkan kita masih ada slot, kita menyediakan untuk yang di luar daripada SBH, kalian harus wajib ikutan. Bener tuh guys. Jadi jangan lupa pantengin terus IG kita di Live Dormitory. Di IG tentunya kita bakal ngumumin berbagai macam event yang tentunya bakal kita hadirin di SBH ini. Oke kak, aku mau nanya lagi nih kak Apa tentang tuh? event ini.
untuk apa ya? Untuk cerdas cermat nasional tuh per tim berapa orang Kak? Nah, untuk cerdas cermat nasional itu per timnya itu ada 3 orang. Oh baik. Tuh. Nah, untuk sekarang itu cerdas cermat nasional masih ada slot nih Kak. Tapi tinggal sedikit lagi teman-teman. Jadi teman-teman jangan lupa untuk daftar dan ikutan cerdas cermat nasional. Ini untuk membuktikan kalian sebenarnya jati diri kalian ini orang Indonesia atau bukan. Bener tuh, hari nasional kan, hari pahlawan juga. Kita harus membuktikan bahwa kita ini orang Indonesia yang sangat Indonesia banget dari kita. Juga bagi kalian yang mengejar sertifikat nih sama dia, boleh banget tuh. Ditentangin siapa? RA sama siapa? Sama student activity-nya teman-teman. Keren. Jangan lupa ikutan guys. Boleh juga nggak? Misalnya kita udah cerdas cermat, kita ikuti lomba lainnya lagi di sini. Boleh Itu dong. guys, Boleh jangan banget. lupa datang dan ikuti event ini. Segera register ya, nanti di deskripsi kita nyediain apanya Kak? Link Google Form buat pendaftaran kalian ya. Tanpa dipungut biaya. Biar udah nggak dipungut biaya, dapat hadiah lagi. Dapat sertifikat lagi. Keren. Kak, deadline-nya kapan nih? Deadline-nya? Iya. Oke, kita tanya sendiri ke Kak Devi. Tanggal 5 November, tapi kalau misalkan slotnya belum penuh. Oke guys, jadi kalau misalkan kalian mau daftar segera nih karena slotnya terbatas. Iya teman-teman. Kalian dapat nginfoin teman kalian juga untuk daftar dengan nge-send emailnya atau send Google Drive-nya, dan juga untuk registration ini kita kirim terus di grup dorm kita. Jadi jangan lupa ya guys untuk ikuti event ini. Ada tambahan nggak untuk event ini? Jadi aku cukup, tapi selain itu kita juga ada lomba poster teman-teman. Oh, Nah, iya tuh bener. untuk lomba poster ini udah penuh belum ya Kak? Belum sih, karena mereka masih banyak peminatnya. Kita nggak membatasi. Apalagi lomba poster ini yang paling simple karena kita nggak perlu datang ke tempat, kita hanya tinggal mendesain, kita bisa sambil rebahan desain daripada rebahan tanpa manfaat. Mending kita sambil desain gak sih, dapat hadiah lagi. Daripada renungin mantan. Aduh. Atau ada siapa yang tuh? Atau ada LDR? Aduh. Jangan gitu dong Kak. Dibanding Ini mending nih, sayang, LDR-nya beda tempat. Kalau beda Beda agama, Jadi LDR-nya bukan long distance relationship tapi long distance religion. emang boleh. Loh, kalau masih religion nggak apa-apa. Kalau beda alam emang kamu suka sama hantu? kan siapa tahu. Aduh, skip guys, ini udah bahaya. Kembali ke topik. Jadi untuk event ini dari kakak-kakak sendiri udah pas tambahannya apa gimana? Apa ada mau infoin lagi? Udah sih itu aja. Jadi kalian jangan lupa ya, stay tune dan coba daftar. Siapa tahu kalian adalah salah satu pemenang daripada lomba-lomba yang ada di Hari Pahlawan. Benar, jangan lupa datang ya dan meriahin acara ini. Karena acara sendiri memang udah meriah sih. Jadi kalian nggak usah khawatir kalau nggak dapet slot. Aduh, aku nggak didaftar nih, nggak bisa. Bener. Tenang aja, boleh Dan bahkan datang. kalau kalian emang kehadiran slot, masih banyak banget event-event kita. Kalian datang aja, banyak banget tuh kemeriahan di sana. Kita bakal ketawa-ketawa, kita bakal nyanyi-nyanyi bareng. Tentunya banyak banget kemeriahan kita di sana. Oke, kita kembali lagi ke topik kita yang awal mengenai apa Kak? Dilah. Oke, untuk mengenai live dormitory, yang mana Kak? Sorry nih. Emang Aduh, narasumber sorry ya. kita satu ini emang sibuk ya. Kayaknya ini harus di-cut ya guys, teman-teman yang ini harus di-cut. Tadi yang mana Kak? Hah? Kita ulang aja deh yang ini di-cut ya Kembali ke teman-teman. ya. topik. Kembali ke topik. Jadi ini udah habis iklannya yang tadi ya. Iya, oke. Kita kembali ke topik tentang di Live Dormitory di SBH sendiri nih. Ciri-ciri pahlawan khusus untuk asrama tuh gimana? Tadi kan untuk kuliah tuh Pak di asrama sendiri nih. Kan banyak tuh yang suka tahu kan maksud aku. Menurut aku ya, yang paling terlihat jelas pahlawan di sini itu adalah staff kebersihan. Oh iya bener banget. Tunggu Karena- bentar. ya? Kenapa bener banget nih? Aduh. Ngomong dong, spill. Aku mau spill. Ya, kayaknya mau spill boleh banget ya. Mungkin jangan di sini, tapi bisa dikasih clue. Oh bener, Itunya boleh aja. boleh. Oke, boleh. jadi aku nggak bakal nyebut gedung, aku nggak bakal nyebut lantai. Ini semua balik ke kesadaran masing-masing. Ya. Tiap toilet, hampir setiap toilet dan hampir setiap hari ada aja keluhannya antara
bagian hasil pembuangannya ketinggalan di toilet, dudukannya diinjak di toilet, diinjak sampai ada bekasnya, atau enggak mandiri, iya kan? Atau enggak ini, aku pernah nemu secara langsung. Aku mau mandi, aku udah tutup pintu, aku balik ke samping shower, rambut rontok. Aku nggak masalah kalau di bawah ya, di dinding ditempel-tempelin kayak gini. Aku dalam hati nggak tahu itu manusia atau bukan, aku mending kabur. Kacen kayaknya mungkin dia ini sebenarnya orang yang kreatif, Terhalang. iya terhalang media. Bener. Itu Kacen. Jadi itu bener-bener satu dinding, bagian kirinya shower, rambut ditempelin di sana. Aku juga nggak tahu fungsinya buat apa ya, tapi itu sangat-sangat ajaib. Itu seni, bentuknya gambar apa, abstrak atau Masalahnya rambutnya kayak rambut rontok, untuk tangan nih langsung diginiin. Emang anak PSBH tuh anak-anak spesial ya. Aduh. Pakai tambahan nih bagi kalian sendiri, ingat untuk nge-flush toilet kalian kalau emang udah habis buang air besar maupun kecil. Juga itu adalah salah satu sikap pahlawan. Tapi jika kalian menemukan ada kamar mandi yang sekiranya nih nggak di flush gitu, kalian bisa juga ngebantu dengan ngebersihin. Nggak usah sampai ngesikat gitu, enggak, cukup nge-flush untuk kotoran itu habis gitu. Oke, dari Kak Putri sendiri tadi lanjutin dulu. Nah, selain itu teman-teman, selain soal toilet dan rambut-rambut yang ditempelin tadi, kita juga penting untuk memperhatikan lantai. Karena kalau misalkan lantainya licin atau kotor, itu tentu aja membuat teman-teman yang lainnya nggak nyaman. Kayak misalnya kita habis ngejemur terus itu becek, tapi kalau misalkan kita nggak dibersihin, maksudnya nggak dipel atau di serok, itu bisa membahayakan Bener. orang-orang yang lainnya. Itu penting banget teman-teman. Sumpah sih tadi waktu sore-sore itu aku nggak sengaja lewat di dekat yang buat saluran air, terus ada air menggenang dan aku hampir jatuh karena Ini dari pahlawan sampai ke unek-unek di dorm. Ya dong, karena ngebantu segala sesuatu permasalahan di dalam juga salah satu sikap dari pahlawan itu sendiri, guys. Jadi untuk jadi pahlawan tuh nggak perlu untuk harus ngehandle Nggak, banyak waktu dan gede tempatnya gitu. tidak Enggak, dipisahkan. cukup dari hal simple seperti di Betul asrama juga sekali. bisa membuat kalian jadi pahlawan di sini. Tambahan buat girls, tolong ya, kalau mau ganti itunya plastiknya jangan ditaruh di rantan. Ada media yang dinamakan tong sampah. Bisa kalian buang ke sana, bukannya biarin di lantai, gak bakal masuk ke lubangnya, please. Itu sebenarnya unek-unek ya. Kesian banget nih. Unek-unek yang kayaknya udah tersarang di hati gitu ya. Iya, sedih. Jadi itu harus diingat ya, girls. Oke, by the way, thank you very much. Karena kita juga kehabisan dengan waktu nih guys, kita bakal kembali lagi dengan episode selanjutnya. Oke, untuk narasumber kita sendiri nih yang paling cantik nih, National anthem tuh boleh bahasa dong Indonesianya apa ya? dikasih see you guys atau gimana? Untuk Gimana perpisahan. nih? Oke. Oke. Lagu kebangsaan. 1, 2, 3. See you guys. Jangan lupa Bye-bye. like dan comment and also subscribe. Bye. 25.000 like, Timothy buka masker. Bener banget. Penasaran kan? Dadah. Lagu kebangsaan atau menyanyikan lagu Indonesia Raya itu?